kasus yang sekarang sedang menarik sekali di jagat public discourse di Indonesia. Kasus di kepolisian. Kasus kepolisian ini menurut saya bukan sekedar puncak gunung es. Kalau kejadiannya kan memang fenomena ya, artinya memang tidak terhindarkan. Dan alhamdulillah Pak Kapolri sudah melakukan tindakan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah, malam ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Bambang Wijayanto. Waduh, saya panggil Pak BW, Pak BW ya. Pak BW ini tentunya orang semua sudah banyak tahu ya. Beliau punya banyak pengalaman di bidang hukum, aktivis, pernah menjadi pimpinan KPK dan banyak menangani kasus-kasus besar. Wah, menarik. Terkait dengan kasus-kasus besar, memang kita sering membicarakan ya terkait dengan masalah integritas dan juga bicara terkait dengan korupsi di bidang penegak hukum, di sektor penegak hukum. Nanti kita akan banyak bicara dengan Pak BW. Pak BW, apa kabar? Selamat malam, Pak BW. Baik, alhamdulillah. Sehat dong Mas, jangan alhamdulillah. Tambah satu lagi Mas, waras apa enggak gitu. Waras ya. Jadi selain tapi sehat penting waras. Lanjutin ini nggak ada ininya nih Mas, belum ada capnya ya ini ya. Iya, sementara Pak. Baik. Semoga besok-besok ada capnya. Amin. Insya Allah. Pak BW, memang saya yang pertama saya terima kasih Pak BW bersedia hadir, tentunya suatu kehormatan. Dan channel saya ini saya ingin mengajak publik, terutama anak-anak muda kritis sekarang kan, untuk memahami masalah-masalah hukum. Tentunya kaitan dengan integritas, juga terkait dengan masalah pemberantasan korupsi. Tentunya tidak hanya terkait dengan fenomena penegakan hukumnya saja, tapi juga fenomena korupsinya. Banyak hal tentunya kita ingin bicara. Semoga Pak BW punya waktu nih, nanti ke depan juga kita bisa banyak bicara, dan semoga pembicaraan kita bisa bermanfaat dan bisa diambilkan hikmah. Pak BW, terkait dengan masalah korupsi di sektor penegak hukum, Pak BW kan punya banyak pengalaman ini menangani perkara-perkara baik di Mahkamah Konstitusi ataupun di tempat-tempat di peradilan lain. Dan isu terkait dengan korupsi, bukan isu sebenarnya, fenomena malah Pak BW ya, terkait dengan korupsi di sektor penegak hukum sebenarnya kan banyak diceritakan oleh orang, bahkan bukan hanya mengait dengan sektor bisnis, tapi juga sektor politik. Jadi saya pikir itu menarik sekali ya. Saya ingin pertama mungkin Pak BW bisa cerita mungkin pengalaman yang menarik ya, terkait dengan masalah serupa itu, apakah itu yang di bisnis, kaitan dengan sektor bisnis ataupun politik. Tentunya kaitan dengan masalah integritas Pak BW. Silakan Pak BW. Oke, terima kasih Mas Novel. Saya terhormat ini bisa diundang oleh Sohib, sahabat yang luar biasa. Saya mau bicara pertama dari anak mudanya dulu ya Mas ya. Ya. Dalam sejarah pergerakan Indonesia modern, tidak pernah ada satu perubahan tanpa ada peran serta anak muda. Jadi Mas Novel udah dalam track yang benar. Tidak ada perubahan, terutama dengan Indonesia ini. Nggak akan ada perubahan tanpa peran strategis dari anak muda. Jadi anak muda itu sangat penting dan dia bagian yang paling strategik dalam sebuah perubahan. Satu itu. Yang kedua, 2024 itu adalah tahun politik. Betul. Political tension-nya itu sudah mulai terjadi dalam tahun-tahun ini. Dan bonus demografi kita menunjukkan anak muda itu prosentasenya tinggi. Kalau dia tidak melek politik, maka dia akan menjadi bagian dari konsumen politik dan akan dalam tanda petik diperjualbelikan oleh produsen-produsen peternak-peternak kejahatan. Jadi akan terjadi kayak gitu. Jadi sekarang udah ngomong anak muda terus ngomong dengan konteks politiknya. Dan itu menjadi menarik. Nah, dalam konteks politik itu ada satu jenis
tindak pidana korupsi yang punya kaitan dengan politik. Dan kita menyebutnya sebagai political corruption. Political corruption itu satu jenis tindak pidana korupsi di mana ada kepentingan politik yang bermain, bekerja, dan menjadi bagian penting dari seluruh proses instrumen yang katanya mau penegakan hukum. Tapi dia sebenarnya didelegitimasi, si penegak hukumnya itu menjadi instrumen untuk kepentingan kelompok tertentu. Dan itu bisa terjadi. Apalagi dalam tahun-tahun menjelang tahun 2024 ini. Itu ada beberapa tipologinya sih sebenarnya. Kita ngomongnya yang biasa aja. Saya mulai dari pengalaman di Mahkamah Konstitusi atau sebelum Mahkamah Konstitusi, ketika pencalonan baik itu partai, kepala daerah maupun anggota dewan, itu selalu ada isu hukum, dan selalu saja dalam isu hukum itu ada bukan hanya tren, bukan hanya fenomena, that is the fact. Fakta menunjukkan penegak hukum, lembaga penegakan hukum itu bisa menjadi alat bagi kepentingan kekuasaan. Bahaya sekali. Dan itu bukan bahaya sekali, Mas. Sangat berbahaya. Nah, di titik itu aja. Misalnya contohnya gini. Seseorang tiba-tiba dicari-cari kesalahannya. Sebenarnya itu bagian dari untuk menjatuhkan. Jadi dijatuhkan secara politik dengan dikriminalisasi. Jadi kriminalisasi itu alat aja untuk menjatuhkan kredibilitas dari orang itu. Dan itu mulai terasa, hawanya itu mulai ada. Dalam konteks itu, maka kemudian calon korbannya itu adalah orang-orang yang akan menjadi kandidat. Calon-calon yang akan menjadi bakal pasangan calon. Bahkan ketua partai politik, anggota partai politik yang bermain siapa? Bagian dari partai politik yang lain yang gitu. Diduga seperti itu. Jadi satu tuh permainan-permainan kayak gitu. Nah, yang lebih mengerikan lagi, ini bukan persoalan partai politik saja. Ada cukong-cukong, ada bohir-bohir yang menjadi bagian penting dalam proses itu. Nah, sang bohir ini juga punya permainan karena dia ingin menjagokan orang-orang yang dijagokan itu. Nah, di situ terjadi permainan. Jadi berhubunganlah antara kepentingan kekuasaan dan politik uang menyatu gitu. Dalam proses political corruption itu. Memang begini Pak BW ya, kalau kita bicara political corruption itu level yang paling tinggi barangkali ya. Di bawahnya baru penegak hukum, korupsi di bidang penegak hukum. Memang saya dalam bayangan saya begini, penegak hukum kan ada pengawasan mestinya. Dan yang kedua, partai politik atau legislatif, mereka partai politik menempatkan orang-orangnya lah di legislatif. Mereka kan juga melakukan tugas pengawasan. Padahal kalau kita lihat resikonya kan ke mereka juga. Kalau penegak hukumnya ternyata bisa diatur atau dalam tanda kutip bisa dibeli. Ketika bisa dibeli, dia bisa memukul manapun. Saya jadi terpikir, kenapa kok sektor-sektor itu tidak melakukan pengawasan di penegak hukum ini? Padahal resikonya juga bisa juga menghantam ke dirinya. Gitu. Gimana Pak B? Pengalaman Pak B? Ada 3 alasan untuk bisa masuk ke situ. Pertama, orang yang berkuasa cenderung menggunakan kekuasaannya dan dia biasanya tuh matanya miopik ya. Lihatnya jangka pendek aja. Bagaimana mengelola kekuasaannya dan memperluas kekuasaannya. Itu aja yang dipikirin dan dia kemudian menundukkan, menaklukkan dan menggunakan penegak hukum atau bagian dari penegak hukum itu untuk kepentingannya dia. Jadi miopik banget seolah-olah dunia itu tak berputar. Seolah-olah dunia itu ajak dan dia selalu akan menjadi penguasa di situ. Dia tidak berpikir bahwa suatu ketika kekuasaan itu mengalami suatu siklus dan dia bisa ada dalam posisi yang berbeda. Jadi korban juga dia bisa. Dan dia potensial akan diperlakukan sama seperti itu. Bagian yang kedua sebenarnya dalam situasi seperti itu, maka orang, kelompok dan penguasa seperti ini akan membuat sistem itu menjadi majority. Tidak ada check and balance-nya di situ.
Jadi lembaga-lembaga yang tadinya berfungsi sebagai check and balance memang dimatikan, diintervensi, ditundukkan, dipolitisasi untuk kepentingan itu. Jadi dengan begitu tidak ada lagi lembaga pengawasan yang akuntabilitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Memang dilemahkan, dirusak, diintervensi. Itu yang dilakukan. Jadi dengan begitu yang terjadi bisa saja wadaknya seolah-olah pengawasan, tapi seluruh fungsinya itu sudah luntuh. Udah bisa seperti itu. Jadi poin ketiga itu terjadi seperti itu. Nah, bagian yang ketiga yang paling mengerikan tuh sebenarnya di dalam lembaga pengawasan itu sudah ditempatkan orang-orang. Dan yang cilakanya dia tidak menundukkan, malah dia menjadi justifikator atas seluruh proses di sini. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas yang spesifik itu cenderung dimanfaatkan dalam tahun-tahun politik. Pak BW, kalau kita melihat sejarah bangsa ini kan cukup panjang sebenarnya. Kita punya dinamika politik ya, perubahan-perubahan kekuasaan dan lain-lain. Tentunya semuanya juga berhubungan dengan yang Pak BW ceritakan tadi. Yang saya pikir begini, kenapa kok kemudian dengan perubahan-perubahan situasi itu tidak kemudian membuat pelajaran atau kemudian memahami bahwa perlu untuk menata dengan lebih rapi, karena itu kepentingan bangsa dan negara. Bahwa adanya penegak hukum yang korup, apalagi kemudian mereka bisa mengkonsolidasi kekuatan dan bisa mengumpulkan uang banyak, bisa kemudian berlaku semena-mena apapun, yang rugi kan negara, yang rugi masyarakat, dan itu dampaknya dalam keadaan tertentu tidak terkontrol. Nah, kira-kira kenapa kok kondisi itu berubah-berubah, tapi nggak kembali ke jalan penataan yang rapi? Atau mungkin begini, saya pikir apakah ini proses yang dalam waktu tidak lama lagi akan ada perubahan yang rapi? Saya nggak paham itu, Pak B. Ini pertanyaannya seolah-olah simpel tapi sebenarnya dahsyat. Ini ada sesuatu yang sangat fundamental. Gini, kekuasaan yang sudah korup, di mana kezaliman itu pada tingkat yang paling dahsyat, gitu, maka dia biasanya menjadi satu-satunya pemilik kebenaran, dan dia menciptakan pasar gelap ketidakadilan. Karena dia sudah kuasai semua tuh. Nah, dari konteks dulu kita mengenal kata mafioso, mafia peradilan, mafia hukum. Cuman sekarang kata-kata itu tak muncul lagi. Sekarang udah lebih dahsyat lagi, karena ada mega skandal. Gitu. Jadi kalimatnya udah sangat hiperbol banget. Dalam situasi seperti itu, maka dia biasanya sudah menaklukkan seluruh pusat-pusat kekuasaan yang melakukan kontrol. Tapi kemudian efeknya adalah ketika kedahsyatan itu mencapai kezaliman yang paling sempurna, itu biasanya akan mengalami proses pembusukan. Problemnya adalah mereka akan saling bertarung untuk menempatkan guan yang paling berkuasa. Disitulah terjadi friksi, faksionalisasi, dan dari situ kemudian terjadilah mulai gesekan-gesekan. Nah, biasanya pembusukan mulai ada dari situ. Itu proses alaminya kayak begitu. Jadi kalau kejahatan sudah begitu sempurna, maka kemudian dia akan mulai pelan-pelan runtuh karena ada faksionalisasi. Karena nggak mungkin mereka bersatu, selalu bikin kelompok-kelompok. Nah, yang kedua yang juga menarik dari titik itu adalah kita ini pandai memetakan, pandai menumbangkan, tapi tak pandai membangun dan membuat sustainability. Kenapa seperti itu? Karena hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan leadership yang amanah betul-betul dan secara sistematik tahu masalah itu, maka kemudian dia membuat satu proses yang membuat seluruhnya itu menjadi tidak sekedar transparan, tidak sekedar accountable, tapi saling check and balance. Jadi ketika dirinya tak mau lagi dikontrol, maka itu tanda-tanda bahwa dia sebenarnya sudah menyimpang dari leadership yang amanah gitu ya. Nah, kebanyakan tuh kayak gitu. Jadi dia tidak menyediakan dirinya untuk dikontrol dan mau membangun sistem yang bisa mengontrol bagian dari dirinya itu. Dan yang terjadi justru awalnya dia orang baik,
Tapi lama-kelamaan dia menguasai sistem itu dan Iya. menjadi majority dan menaklukkan seluruh yang lain. Iya. Jadi dia tidak ingin terbuka dikontrol gitu. Iya. Nah, itu yang terjadi. Jadi orang yang hebat itu adalah orang yang berpikir. Orang yang berpikir itu adalah orang yang mau belajar dari pengalaman masa lalu, dan kita sebagian besarnya, dan watak kekuasaan memang seperti itu. Iya. Absolutely power, dia akan menjadi power Iya. yang menjadi absolut itu. Padahal di keadaan tertentu suatu saat bisa keadaan itu mengenain ke dirinya sendiri suatu saat. Jadi yang mesti dilakukan, dia harus kontrol yang paling baik dan paling bagus adalah kontrol yang melibatkan publik menjadi bagian penting dalam sistem itu. Iya. Contoh misalnya ya, hari ini kita dapat satu kasus yang luar biasa sekali kalau kita mau belajar. Iya. Kasus yang sekarang sedang menarik sekali di jagat public discourse di Indonesia. Iya. Kasus di kepolisian. Iya. Kasus kepolisian ini menurut saya bukan sekedar puncak gunung es. Ini adalah potret skandal yang luar biasa dahsyatnya. Iya. Dan persoalannya kemudian diskusi kita hanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu perselingkuhan, isu macam-macam. Tapi sebenarnya kita harus mendorong teman-teman di kepolisian yang masih mempunyai itikat baik itu untuk melihat masalah ini jauh lebih fundamental lagi. Sekarang pertanyaannya kan gini, dulu ada militerisasi dan itu dilawan. Militerisasi itu double functions dari militer yang masuk ke ruang-ruang publik, di mana seharusnya mereka tidak boleh masuk. Sekarang ada kosakata sosiologi politik yang baru yang disebut dengan politisasi. Polisi ada di seluruh ruang sendi kehidupan masyarakat. Dari satu titik kalau dia fungsinya melindungi dan melayani, oke. Tapi dari titik yang lain, ketika dia tidak mampu melindungi dan melayani, malah dia menjadi bagian dari centeng yang melindungi kepentingan, bukan melindungi masyarakat, tapi kepentingan kejahatan, itu jadi masalah. Maukah kita melakukan refleksi ulang terhadap itu? Membantu pimpinan Kapolri sekarang untuk melihat, membuka tabir itu sedalam-dalamnya. Ini tidak mudah, karena ini masalah yang sangat fundamental. Maukah kita memperluas cakrawala kita dan memantau lebih dalam lagi apa the fundamental problem yang terjadi seperti itu, sehingga kemudian kita nanti akan punya penegak hukum yang jauh lebih baik. Tapi kalau perbincangan kita di seputar kasus, tapi tidak kepada penyebab yang paling dasar, kita telah gagal untuk berpikir waras menghadapi kasus seperti ini. Luar biasa. Pak BW, kalau melihat dari fenomena kasus tadi yang diceritakan, kan ada kasusnya, ada obstruction of justice-nya, dan lain-lain. Kalau kejadiannya kan memang fenomena ya, artinya memang tidak terhindarkan. Dan alhamdulillah Pak Kapolri sudah melakukan tindakan yang menurut saya baik, luar biasa. Tentunya tadi saya sepakat bahwa ini nggak mudah. Boleh diminum ya, Mas? Oh, silakan, Pak. Mulai haus rupanya. Dan ketika upaya perbaikan itu tentunya kan nggak mudah itu, Pak. Tentunya perlu banyak masukan-masukan, dan semoga aja kemudian kebaikan bisa timbul dengan kejadian-kejadian ini ya, dan kemudian ada perbaikan. Cuman yang menarik kan gini, Pak BW kan pernah jadi pimpinan KPK 2011 sampai 2015 ya, Pak BW ya. Tapi saya lulus dipercepat, Mas Novel. Dipercepat. Saya lulus dipercepat. Iya. Kelas akselerasi. Kelas akselerasi. Termasuk bagian dari yang ditarget juga, Pak. Jadi gini, Pak BW. Fenomena-fenomena tadi yang Pak BW sampaikan itu terbaca nggak sih ketika di KPK dulu? Dan kira-kira peran KPK itu mestinya seperti apa dengan kejadian? Karena begini, ketika kita bicara politik corruption dan kita bicara terkait dengan korupsi di bidang penegak hukum ya, tentu itu domainnya KPK yang harusnya punya fungsi utama di situ. Nah, yang bacaan Pak BW paling nggak saat itu atau sampai sekarang seperti apa? Sebenarnya yang menarik tuh mandat kepada KPK ya. Iya. Mandat kepada KPK kalau baca kewenangannya itu prioritas pertama penegak hukum. Penegak hukum, betul. Prioritas pertama penegak hukum. Ya. Kenapa? Asumsi dasarnya ketika penegakan hukum bisa dilakukan secara tegak lurus dan mereka accountable, dia menjadi pilar penting dan garda terdepan untuk membuat proses penegakan hukum di wilayah lainnya itu
menjadi berjalan. Betul. Nggak akan ada kepastian dan keadilan kalau penegak hukumnya tak mampu menegakkan kepastian dan keadilan. Jadi sasaran pertama, jadi peletak dasar undang-undang KPK menurut saya tajam itu, penglihatannya tuh futuristik banget. Satu itu yang menarik. Terus yang kedua, dalam undang-undang itu juga disebutin satu proses yang tak melibatkan partisipasi publik secara paripurna, dia akan kehilangan elan spiritualitasnya. Betul. Karena apa? Publik itu adalah pemilik kedaulatan. Publik itulah yang harusnya oleh para founding fathers ini, kalau baca alinea keempat Undang-Undang Dasar itu, yang harusnya diberikan kesejahteraan dan keadilan. Jadi dia pemilik yang harusnya dimuliakan gitu. Nah, melibatkan dia dalam proses itu sebenarnya bagian dari proses demokratiknya. Jadi democratic law enforcement proses itu harusnya melibatkan partisipasi publik dalam semua proses ini. Dan kalau kita lihat lagi, Mas Novel, pada periode itu gerakan pemberantasan korupsi menjadi luar biasa karena dukungan publiknya pun dahsyat. Publik menjadi dahsyat dukungan karena dia percaya pada lembaga ini. Kenapa dia percaya? Karena lembaga ini melakukan tugas dan kewenangannya setelah menggunakan kewenangannya itu untuk kepentingan kemaslahatan itu. Nah, dalam kasus kepolisian sebenarnya bisa dipakai gitu juga sebenarnya. Misalnya begini ya, saya kasih contoh pada saat periode kami itu, pimpinan KPK pada saat itu dianggap melanggar etik dan perilaku. Siapa yang mereksa? Lebih besar orang dari luar KPK yang menjadi anggota komite etiknya. Dan orang-orang itu bukan karena jumlahnya besar, tapi orang-orang itu representasi dari public trust gitu. Jadi dengan begitu kemudian, oh iya deh, ini serius nih. Dan prosesnya pun dibuka. Dibukanya itu diumumkan secara terbuka hasil dari proses itu. Nah, kalau kita mau belajar dari seperti itu, mungkin menjadi menarik gitu. Kalau proses ini kita letakkan di lembaga kepolisian di mana ada public trust yang mulai dibangun dengan cara itu melibatkan partisipasi publik. Nah, itu baru salah satu tahap dan mungkin masih banyak lagi gagasan yang lain. Dan saya usul nanti kita bisa membahas kasus-kasus menarik yang akan menjadi representasi bagaimana korupsi politik itu bekerja di awal-awal tahun politik dan nanti hingga 2024. Artinya berlanjut ini diskusinya, Pak. Harus berlanjut, Mas Novel. Kita harus sebarkan kepada anak muda. Orang-orang yang punya integritas itu, dia mempunyai tiket yang tak lekang oleh zaman. Karena rekam jejak digital integritasnya itu akan sepanjang zaman. Betul. Bisa masuk ke ruang manapun. Pak Bibi, saya ingin mendapatkan pandangan Pak Bibi mungkin diskusi kita yang poin terakhir ini, Pak Bibi, terkait dengan ini tadi yang terkait dengan peran KPK. Lagi-lagi bicara KPK, walaupun saya di KPK lama kan Pak Bibi, tapi Pak Bibi kan pernah pimpinan KPK. Orang hanya tahu Mas Novel itu orang KPK terus dimanapun tempatnya. Gini Pak Bibi, sekarang KPK ini kepercayaan publiknya rendah. Bukan rendah. Paling bawah. Paling rendah. Menurut survei. Betul. Dan yang sebagiannya sangat dipercayai publik. Dan ketika kita bicara terkait dengan masalah dampak dari korupsi di sektor penegakan hukum yang bisa kemudian menyasar kepada sektor-sektor politik dan lain-lain, tentunya tidak lepas juga peluang itu terjadi juga pada KPK. Karena pimpinan KPK ternyata belakangan ini banyak bermasalah. Dan tentunya saya juga khawatir, saya melihat perubahan-perubahan cara kerja KPK, dan sekarang ini pada posisi yang saya sendiri juga kurang percaya. Kira-kira resikonya seperti apa, Pak Bibi? Karena saya melihat begini, kalau penegak hukum yang lain tentunya di bawah kendali langsung Presiden, kan? Tapi kalau KPK kan independen nih, Pak Bibi. Nah, kira-kira resikonya berani melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul berdampak kerusakan luar biasa, itu seperti apa Pak Bibi? Yang pertama klarifikasi dulu nih Mas Novel, pimpinan KPK yang belakang tuh yang 1 tahun terakhir ini atau periode yang terakhir? Periode yang terakhir paling tidak. Karena itu mesti jelas dulu. Kalau nggak Pak Bibi ikut juga. Jadi satu itu. Terus kedua, klarifikasi yang kedua, apa betul ini tidak di bawah kendali Presiden? Jadi pertanyaannya itu kan.
Paling Karena tidak kan sekarang dengan ya. undang-undang yang baru, Betul. pertanyaannya apa betul mereka dipilih secara independen? Jadi ini pertanyaannya, saya tidak menuduh. Gitu. Saya mengacu kepada pernyataan pimpinan KPK yang sekarang yang mengatakan bahwa atasannya adalah langit dan lampu dan langit-langit. Artinya merasa nggak punya atasan gitu loh Pak Bewi. Jadi saya kira apa yang saya katakan ada alasannya lah. Ya. Kalau saya ya masih 50-50 lah. Jadi kan tadi Mas Novel udah ngomong, saya tidak mulai percaya kok tiba-tiba dengan pernyataan itu Mas Novel percaya. Jadi ada kontrario. Tapi oke, kita mulai. Pertama begini, yang menarik gini, KPK dihadirkan ketika kepercayaan publik runtuh terhadap dunia penegakan hukum. Jadi dia menjadi spesies baru di lembaga penegakan hukum yang namanya the auxiliary bodies gitu new auxiliary bodies itu dengan tugas khusus. Dan tugas khusus itu belajar dari pengalaman masa lalu. Ketika periode sebelumnya kekuasaan itu diruntuhkan oleh satu kekuatan yang menjadi absolut sehingga yang lainnya itu hanya bagian dari kepentingan kekuasaan ini. Dan di situ ada 2 TAP MPR yang dahsyat betul. TAP MPR nomor 11 kalau nggak salah tahun 1998. Dan TAP MPR nomor 8 tahun 2001. Di dalam TAP MPR itu dikatakan bahwa pemusatan kekuasaan pada kekuatan eksekutif pada saat itu yang menyebabkan tidak berfungsinya semua lembaga negara dan lembaga tinggi negara lainnya dalam melakukan check and balance. Dan di situ disebutkan diperlukan lembaga-lembaga baru yang berfungsi untuk memerangi kasus itu. Dan bukan hanya KPK loh. Ada ombudsman, ada MK, ada komisi yudisial dibikin seperti itu. Tapi law enforcers-nya satu-satunya itu adalah lembaga penegakan hukumnya KPK. Jadi tugasnya itu dasarnya sangat konstitusional banget. TAP MPR 11 1998 dan TAP MPR 8 tahun 2001. Nah, dengan tugas seperti itu, maka KPK kemudian salah satu yang mesti dibangun adalah integritas. Betul. Integritas orang, unit, satgas, sampai integritas institusi. Nah, ketika integritas itu hilang, itu kan kayak elan dan spiritualitas yang ada dalam lembaga itu sebenarnya copot gitu. Dan artinya apa? Dia sudah tidak lagi menjalankan mandat reformasi itu. Itu dari sisi analisis spiritualitasnya. Dia sudah tidak lagi. Nah, yang cilakanya adalah kemudian ketika dia kehilangan elan spiritualitas itu dan dia menjadi bukan lembaga yang spesies atas tugas-tugas khususnya, maka dia sedang menikam dan membunuh dirinya sendiri. Dengan begitu kemudian kepercayaan publik akan runtuh. Dan ketika itu terjadi, akhirnya lembaga ini potensial. Sekali lagi potensial, melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dia menjadi alat, dia hanya menjadi instrumen, dan dia tidak mampu lagi menegakkan tujuan-tujuan pokok dari lembaga. Dia menjalankan fungsinya, tapi tak bermakna untuk mewujudkan tujuan hakikinya untuk menegakkan itu. Dan dia itu luruh itu. Ini bisa dibaca sebenarnya tanpa ingin mendiskreditkan KPK. Trust publiknya rendah. Hitung sekarang skandal mega korupsinya siapa yang menangani sekarang? Di hampir sebagian, dan yang lebih cilaka lagi di dalam tahun politik ini dia potensial menjadi alat dari kepentingan kekuasaan. Itu yang bahaya, dan indikasi itu sudah mulai terlihat dan akan kita bahas dalam periode selanjutnya. Waduh, luar biasa Pak Bewi. Jadi poin penting dari penyampaian Pak Bewi tadi, selain dari memang dampak-dampak dari korupsi di penegak hukum, itu adalah peran serta masyarakat kepada institusi-institusi penegak hukum, sehingga kepercayaan publik itu juga akan bisa terjaga dan pelayanan penegak hukum untuk menciptakan keadilan, melindungi hak asasi manusia itu bisa dilakukan dengan baik. Dan itu kepentingan kita semua, pemirsa. Jadi dan saya pikir anak muda perlu menempatkan perhatian yang besar kepada isu-isu ini. Dan kadangkala begini Pak Bewi, saya sering diskusi sama anak-anak muda, mereka berpikir begini, kita bersemangat memperjuangkan sesuatu, tapi kadangkala yang kita lakukan
belum sudah berpikir, oh akan gagal, nggak bisa dapat apa-apa. Saya sering menyampaikan pesan bahwa kepentingan kita untuk memperjuangkan kebaikan, untuk berlaku mengupayakan atau berbuat atau berjuang untuk kebaikan, itu seandainya tidak merubah apapun, nggak usah mikir negara deh, merubah hal yang paling kecil aja semua nggak berubah, atau teman kita aja diajak baik semua nggak mau pun, nggak usah khawatir, kita nggak rugi. Karena setiap perjuangan kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita, paling tidak akan dinilai sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Jadi saya pikir nggak ada ruginya sama sekali. Dan untuk penutup, barangkali Pak BW ada pesan juga buat anak muda, Pak BW, agar bersemangat, karena Pak BW semangatnya luar biasa. Saya pengagum anak muda. Saya ingin mengatakan kalau negara ingin dahsyat, maka akomodasilah anak muda. Ya. Sementara anak muda berkontribusilah sekecil apapun itu. Betul. Karena itu bagian dari cara dirimu memantaskan dirimu untuk menjadi pemimpin masa depan. Jadi ada hukum alam. Kalau di bahasanya Mas Novel itu ada sunatullah. Siapa memberi dia mendapat. Ya. Siapa memantaskan diri dia akan dipantaskan. Ya. Dan anak muda adalah pemimpin masa depan yang harus memantaskan dirinya. Betul. Letakkan kontribusi sekecil apapun, insya Allah itu akan ada semacam ini baliknya. Ya. Hukum besi itu mengatakan kalau engkau memberi, kalau akan mendapat. Ya. Kau beri kepantasan untuk menjadikan Indonesia jauh lebih dahsyat, insya Allah Indonesia akan menjadi dahsyat karena kepantasanmu dalam memberi. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak BW. Tentunya ini bukan yang terakhir. Kita berharap waktu-waktu ke depan kita bisa diskusi hal-hal lain, Pak BW. Siap. Di tempatnya Mas Novel, siap. Saya terutama terkait dengan pemberantasan korupsi, terkait dengan isu hukum, begitu juga dengan masalah integritas. Kita bedah kasus nanti, Mas. Kita bedah kasus, Pak BW ya. Wah, seru nih. Jadi jangan lupa perhatikan video-video berikutnya. Nanti ada diskusi-diskusi yang menarik dengan Pak BW, dan tentunya kita berharap ini bukan sekedar diskusi, tapi untuk memahamkan juga bahwa kita punya problematika hukum, kita punya permasalahan yang sangat besar terkait dengan praktek-praktek korupsi, terutama di sektor penegak hukum. Semoga yang kita bincangkan ada manfaat, Pak BW. Sekali lagi saya terima kasih banyak, dan semoga apa yang kita rencanakan bisa terrealisasi, Pak BW ya, bisa menjadi bahan pembahasan dan perhatian buat anak-anak muda. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi.